الحمد لله الذي أعد للمؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العزيز الغفار القهار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد نور الأنوار وعلى آله الأبرار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين الحاضرين rahimakumullah. Umumnya manusia selalu ingin agar kehidupannya semakin baik, ingin hartanya terus bertambah, ingin pangkatnya terus naik, ingin status sosialnya meningkat, dan seterusnya. Tetapi berapa banyak manusia yang juga menginginkan peningkatan dan penambahan pada kualitas keimanan dan ketakwaan. Tampaknya terlalu sedikit atau bahkan sangat sedikit manusia yang berpikir, yang ingin agar dari waktu ke waktu keimanan dan ketakwaannya semakin meningkat, semakin bertambah, semakin baik. Padahal ketika berulang kali para khatib memulai khutbahnya di hari Jumat dengan membaca firman Allah surah Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kamu mati kecuali betul-betul telah menjadi muslim yang sejati. Ayat itu merupakan salah satu dalil di antara sangat banyak dalil di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW tentang wajibnya orang-orang beriman untuk terus berusaha, terus berfikir dan berjuang meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kita bertanya bagaimana caranya agar kualitas iman dan ketakwaan itu bisa terus ditingkatkan, salah satu jawabannya disampaikan oleh seorang ulama bernama Syekh Abdullah Nasih Alwan dalam kitab Ruhaniyatud Da'iyah, bahwa di antara cara untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa itu adalah mu'ahadah. Mu'ahadah terambil dari kata ahada yu'ahidu mu'ahadatan, seakar dengan kata ahdun atau al-ahdu, yang berarti menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa kita selalu berjanji dan sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tunduk, untuk beribadah, untuk patuh kepada Allah. Mu'ahadah adalah kesadaran dan usaha untuk terus mengingatkan diri bahwa setiap jiwa, bahwa manusia sesungguhnya, setiap diri manusia sebenarnya sudah berjanji kepada Allah untuk beribadah kepada Allah, untuk menjadi hamba Allah yang sejati, lalu bersungguh-sungguh melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah dan bersungguh-sungguh pula meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mu'ahadah, menyadari adanya janji suci yang sudah kita ucapkan dan sudah kita persaksikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji setiap jiwa yang direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sebagaimana digambarkan dalam surah Al-A'raf ayat 172, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna
an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ingatlah, kata Allah, Allah ingatkan kita bahwa sesungguhnya setiap jiwa dulu sudah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap jiwa dulu sudah ditanya oleh Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabbmu? Bukankah aku Tuhanmu? Dan semua jiwa manusia menjawab di alam ruh itu dengan perkataan yang sangat tegas, bala, benar ya Allah. Kami bersaksi, kami bersumpah, kami mengaku bahwa Engkaulah Rabb kami. Dan itu artinya persaksian dan janji untuk tunduk dan taat kepada Allah. Lalu ketika manusia sudah berada dalam kehidupan di muka bumi, janji itu diulang kembali dengan apa yang kita sebut kalimat syahadat atau syahadatain, dua kalimat syahadat, dua kalimat persaksian, dua kalimat janji, dua kalimat sumpah. Ketika kita ucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu artinya kita berjanji, wahai Allah, saksikanlah aku berjanji, aku bersumpah, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang layak disembah, tidak ada yang boleh disembah kecuali hanya Allah. Dan itu adalah janji, itu adalah muahadah. Dan kalimat syahadat ini kita ulang-ulang terus setiap hari. Kalau saja kita hitung sudah berapa kali kita mengucapkan syahadat itu, sejak pertama kali lisan kita diizinkan oleh Allah bisa lancar mengucapkannya, mungkin sudah ribuan kali, mungkin sudah ratusan ribu kali, mungkin bahkan sudah jutaan kali. Selain itu kita masih juga sampaikan lagi janji yang lain di hadapan Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap rakaat salat kita. Di dalam surah Al-Fatihah yang merupakan rukun salat, yang tidak sah salat kecuali dengan membaca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat yang orang yang tidak dibaca di dalamnya surah Al-Fatihah. Di dalam surah Al-Fatihah ayat 5 kita ulang-ulang terus minimal 17 kali sehari semalam. Berdasarkan jumlah rakaat salat wajib kita ucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami mengabdi. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya semata-mata kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ini adalah janji setiap muslim, janji setiap mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar janji yang telah terlontar dari mulut ini. Lalu sebagian di antara kita masih lagi menambah persaksian itu dengan kalimat yang kita baca dalam doaul iftitah atau doa istiftah, dalam doa yang kita baca sebelum membaca surah Al-Fatihah, meskipun tidak semua kita membacanya karena memang ada ragam doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tapi di antara doa iftitah itu yang sebagian besar barangkali di antara kita membacanya adalah inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah, Rabb yang mencipta, mengatur, menjaga seluruh alam. Inilah janji, inilah muahadah, janji dan sumpah setiap hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang berulang-ulang kita ucapkan, yang tentu saja setiap janji itu mesti selalu kita ingat untuk kita penuhi, untuk kita tunaikan. Yang kalau tidak kita tunaikan janji dan sumpah serta persaksian ini, maka tentu saja kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tentu saja ketika janji ini sudah kita ucapkan, kita pasti akan dituntut untuk menunaikannya, dan meninggalkan serta mengabaikan janji ini merupakan sebuah kemaksiatan besar. Dalam surah An-Nahl ayat 91 Allah Subhanahu wa taala ingatkan, wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawkidiha. Penuhilah janjimu kepada Allah
Karena kamu memang telah berjanji kepada Allah, dan jangan sekali-kali kamu abaikan janji itu. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan engkau sudah menjadikan Allah sebagai pelindung. Maka ma'asyar muslimin hadirin rahimakumullah, ketika setiap mukmin menyadari tentang makna muahadah ini, janji kepada Allah ini, maka sesungguhnya dia berada on the right track, di jalur yang benar untuk meningkatkan terus kualitas keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila setiap mukmin sadar akan janji ini, maka sebenarnya dia sudah memiliki senjata yang sesungguhnya sangat ampuh untuk membuatnya mampu berjuang, mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan segala rintangan yang membuatnya lupa dengan misi kehidupannya. Apabila seorang pemimpin sadar dengan muahadahnya, dengan janjinya kepada Allah, apalagi sudah menjadi sebuah kelaziman di negeri kita, yang mudah-mudahan kelaziman serta tradisi ini terus dipertahankan. Setiap kali seorang pemimpin, seorang pejabat akan menjalankan tugasnya, dia disumpah lagi, selain sebenarnya dia sudah bersumpah di hadapan Allah, sudah berjanji di hadapan Allah dengan kesendiriannya, tetapi di hadapan publik, di hadapan pejabat yang menyumpahnya, disaksikan oleh orang banyak, dia ulang lagi janjinya dengan kalimat yang lebih tegas lagi. Wallahi, demi Allah saya bersumpah, kata sang pemimpin itu. Kalau setiap pemimpin menyadari sumpah dan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan kita temukan pemimpin-pemimpin yang berkhianat kepada rakyatnya. Tidak akan kita temukan pemimpin-pemimpin yang rela berbuat zalim kepada masyarakatnya. Karena dia tahu sudah berjanji, dia sadar bahwa dia sudah bersumpah di hadapan Allah, berjanji di hadapan Allah, dan setiap janji dan sumpah itu pasti akan dipertanggungjawabkan. Apabila seorang birokrat sadar dengan sumpahnya kepada Allah, janjinya, muahadahnya kepada Allah, maka tidak lagi akan ada sesungguhnya korupsi di negeri ini. Perbuatan yang disebut sebagai extraordinary crime, kejahatan luar biasa yang memang sudah merusak sendi-sendi kehidupan kebangsaan kita ini, sehingga Indonesia dinobatkan sebagai salah satu negara paling korup di dunia. Andai saja setiap pejabatnya, birokratnya, pegawainya, ASN-nya sadar bahwa mereka sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, dan apalagi kemudian sebagai seorang aparatur sipil negara, apalagi sebagai seorang PNS dan apapun namanya, maka mestinya tidak ada lagi perilaku-perilaku koruptif, perbuatan-perbuatan manipulatif yang dengan sengaja untuk memperkaya dirinya sendiri, mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya atau keluarganya. Dia kemudian ambil uang rakyat, ambil uang negara, dan seterusnya. Apabila setiap suami sadar dengan muahadahnya kepada Allah, sadar dengan makna syahadatnya di hadapan Allah, sadar dengan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang dia baca setiap salat, maka tidak akan ada suami-suami yang tidak bertanggung jawab, yang mengabaikan kewajibannya kepada istri dan anak-anaknya. Tidak akan ada suami-suami yang tega melakukan kekerasan kepada istri dan anak-anaknya. Tidak akan kita temukan suami-suami pemalas yang tidak mau bekerja, yang tidak peduli dengan pendidikan anak-anaknya, dengan ibadah istrinya, dengan perilaku keluarganya dan seterusnya. Karena dia sudah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kehidupannya adalah ibadah kepada Allah, dan itu diantaranya artinya adalah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka Allah. Apabila seorang remaja, pemuda sadar dengan muahadahnya kepada Allah, maka tidak akan kita temukan
perilaku pergaulan bebas yang hari ini semakin memprihatinkan. Lihatlah bagaimana perzinaan semakin merajalela. Lihatlah bagaimana kejadian hamil di luar nikah seakan-akan semakin dianggap biasa, padahal ini merupakan kemaksiatan besar yang paling cepat mengundang murka Allah. Tetapi karena anak-anak muda kita, remaja-remaja kita, tidak kita ajarkan kepada mereka makna muahadah, makna janji kepada Allah, maka mereka kemudian menganggap pergaulan bebas, perzinaan dan perbuatan-perbuatan terlarang dan menyimpang, memalukan dan memilukan itu sebagai sebuah perilaku yang dengan sungguh-sungguh mereka jauhi. Maka ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, merupakan keniscayaan bagi kita semua, bila kita memang ingin hidup kita yang hanya sekali ini, yang kita tidak pernah tahu kapan akan berakhir ini, yang apabila jatahnya telah datang, telah habis, maka tidak mungkin lagi diperpanjang ini. Apabila kita semua menyadari bahwa di waktu kehidupan yang terbatas ini kita harus terus mempersembahkan amal terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka di antara cara yang harus dengan sungguh-sungguh kita ingat dan sadari adalah bahwa kita sebenarnya setiap kita sudah berjanji kepada Allah dan selalu berjanji kepada Allah bahwa hidup kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Hidup kita adalah untuk melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. ولقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Di khutbah kedua ini, ma'asyiral muslimin hadirin rahimakumullah, izinkan khatib kembali mengulang lagi dua pesan yang rasanya sudah cukup sering disampaikan dari mimbar ini. Yang pertama terkait dengan adab salat Jumat. Adab salat Jumat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang lalu. Rasul bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthub faqad laghauta." Apabila engkau berkata kepada saudaramu, diamlah, karena saudara yang duduk di samping kita itu sedang berbicara. Lalu kita katakan, diamlah wahai saudaraku. Idza qulta li sahibika, bila kamu katakan itu kepada saudaramu, wal imamu yakhthub, sementara imam sedang berkhutbah, faqad laghauta, maka sudah sia-sia Jumatmu. Inilah dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang tidak bolehnya berbicara ketika khatib sedang berkhutbah. Maka mari kita ingatkan kembali, sampaikan kembali kepada teman-teman kita, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, bahwa berbicara ketika khatib sedang berkhutbah adalah sesuatu yang bisa membatalkan Jumat kita.
Poin yang kedua adalah ma'asyiral muslimin hadirin, mari ingatkan kembali kepada anak-anak kita yang baru masuk ke dalam masjid setelah khutbah hampir selesai. Ini juga merupakan adab yang harus segera diperbaiki oleh para orang tua dan guru. Adalah orang tua dan guru yang paling bertanggung jawab untuk mengajarkan kepada anak-anak kita, baik yang usianya masih sangat belia maupun yang sebenarnya sudah remaja bahkan pemuda. Mungkin orang tuanya lalai mengingatkan selama ini, maka izinkan khatib menyeru para orang tua, para guru, para mama, para saudara, sampaikan kembali, ingatkan kembali kepada anak-anak kita di pagi hari sebelum Jumat, waktu Jumat datang, atau bahkan di malam hari, di malam Jumatnya, ingatkan kepada anak-anak kita, nah besok hari Jumat, maka masuklah kamu ke dalam masjid, ke dalam mushola sebelum khatib menyampaikan khutbah, lalu duduklah dengan tenang dan jangan pernah berkata satu patah kata pun, karena satu patah kata sekalipun yang kau ucapkan ketika khatib sedang berkhutbah bisa membatalkan Jumatmu. Maka mari kita ajarkan ini, sampaikan agar jangan sampai ketika anak-anak kita bahkan sudah dewasa, bahkan sudah tua sekalipun, masih saja belum paham tentang hal-hal yang sebenarnya sangat mendasar dalam hukum sholat Jumat. Semoga Allah bimbing kita untuk bisa terus memperbaiki diri kita. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba' wa arina al-batila batila warzuqna ijtinab. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adilla asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' ad-din waj'al da'irat as-su'i 'alaihim ya rabbal alamin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhta'na. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه محمد وبارك وسلم سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.